Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada mata kuliah kita teknik kendaraan, kita akan membahas terkait dengan kinerja traksi kendaraan. Salah satunya yaitu gaya dorong pada kendaraan. Gaya dorong pada kendaraan biasa disebut dengan gaya traksi. Tujuannya untuk melawan segala hambatan pada kendaraan, entah itu hambatan angin, hambatan rolling, hambatan tanjakan, hambatan inersia, dan hambatan ketika ada beban yang ditarik oleh kendaraan. Gaya traksi selain mampu melawan dari gaya hambatan yang terjadi, juga harus mampu menghasilkan percepatan yang diinginkan, mendaki jalan tanjakan yang diinginkan, serta harus mampu menarik beban yang diinginkan. Nah, di sini terlihat ada diagram benda bebas sebuah kendaraan ketika melakukan tanjakan. Kemiringan dari jalannya terdapat sudut theta, di mana besar sudut kemiringan tanjakan jalan yang mampu didaki oleh kendaraan merupakan salah satu kriteria atau parameter dari kinerja laju kendaraan. Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa hambatan-hambatan bisa saja berupa gaya hambat angin atau beban-beban angin. Di sini disimbolkan dA. Kemudian ada inersia, hambatan inersia W per G dikali AX. Kemudian ada hambatan rolling, baik itu di roda depan maupun roda belakang. Kemudian hambatan tanjakan. Ini bagaimana kendaraannya bisa melaju melewati tanjakan dengan menopang bebannya. Jadi hambatan tanjakannya ini berpengaruh berat dari kendaraan itu sendiri. Kemudian ada hambatan akibat beban yang ditarik oleh kendaraan, disimbolkan dengan RHX. Sedikit mengulas kembali mengenai gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan yang bergerak lurus. Jika pertemuan di awal kita membahas bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada rodanya, sekarang kita akan membahas gaya traksi pada rodanya. Di sini terdapat persamaan penggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Contohnya pada kendaraan off-road. Pada kendaraan off-road, dia memiliki sistem penggerak 4 roda, baik roda depan maupun roda belakang, sama-sama sebagai roda penggerak. Persamaannya F sama dengan Fxf plus Fxr. Jadi masukkan semua gaya-gayanya. dA atau gaya hambat angin plus Rxf plus Rxr yang merupakan hambatan rolling plus Rg. Rg memerlukan hambatan akibat tanjakan. Ini dengan memperhitungkan beratnya. Jadi di sini ada W sin theta dengan W cos theta plus Rhx, hambatan akibat beban yang ditarik oleh kendaraan, plus W per G dikali AX yang merupakan gaya inersia. Selanjutnya, untuk penggerak 2 roda depan yang ditinjau hanya gaya traksi pada roda depan, yaitu Fxf. Fxf sama dengan dA plus Rxf plus Rxr plus Rg plus Rhx plus W per G dikali AX. Besarnya gaya dorong maksimum yang mampu didukung oleh adanya kontak antara ban dengan jalan adalah gaya normal dikalikan dengan koefisien gesek. Koefisien gesek antara permukaan jalan dengan bannya. Sedangkan untuk gaya normalnya berarti WF dan WR. Sehingga untuk penggerak 4 roda, F sama dengan Fx max plus Fxr max, atau WF dikali mu plus WR dikali mu. Hasilnya WF plus WR dikali mu, di mana mu adalah koefisien gesek, WF adalah gaya normal pada roda depan, dan WR adalah gaya normal pada roda belakang. Berapa besarnya WF dan WR-nya kita sudah membahas di pertemuan kedua. Untuk lebih lanjutnya kita lihat pada penggerak 2 roda.
Untuk penggerak dua roda belakang, berarti yang bekerja adalah gaya dorong maksimum di roda belakang atau Fxr maksimum sama dengan WR dikali mu, di mana WR-nya, nah ini adalah gaya normal pada roda belakang, dan ini kita bahas pada pertemuan kedua. Nantinya hasil WR disubstitusi masuk ke persamaan gaya dorong maksimum. Untuk penggerak dua roda belakang, kita pindah ke roda depan. Untuk penggerak roda depan, berarti di sini adalah Fxf max sama dengan Wf dikali mu. Di sini ada gaya normal di bagian roda depan. Nantinya kita juga substitusi ke dalam persamaan Wf dikali mu. Kembali ke persamaan penggerak 4 roda depan, berarti Fxf max hasilnya ini ditambah dengan penggerak roda belakang. Mungkin itu saja untuk gaya dorong pada kendaraan. Selanjutnya kita akan membahas kriteria kinerja laju kendaraan. Karakteristik kinerja laju kendaraan terdiri dari 4. Yang pertama, percepatan kendaraan yang dapat dihasilkan pada setiap kecepatan kendaraan. Semakin tinggi percepatan yang dihasilkan oleh kendaraan, maka semakin bagus pula kinerja laju dari kendaraannya. Kendaraan yang mudah dipercepat dan menghasilkan percepatan yang tinggi akan sangat mudah mendahului kendaraan lain dengan aman dan lebih mudah dalam pengendaliannya. Percepatan bergantung pada besarnya gaya dorong, gaya hambat aerodinamis atau gaya hambat angin, serta gaya hambatan rolling. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menaikkan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan yang lebih tinggi. Pada waktu start atau ketika mendahului kendaraan lain, dibutuhkan kendaraan dengan cepat dapat mencapai kecepatan tertentu yang diinginkan untuk melaju atau mendahului kendaraan lain. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan, maka semakin baik kinerja laju dari kendaraannya. Yang ketiga, jarak tempuh yang diperlukan untuk menaikkan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan yang lebih tinggi. Jarak tempuh yang diperlukan tidak boleh terlalu besar untuk menaikkan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan yang lebih tinggi. Artinya, semakin kecil jarak tempuh yang diperlukan, maka semakin baik kinerja laju dari kendaraannya. Dan yang keempat, besar sudut tanjakan jalan yang mampu didaki oleh kendaraan. Tentunya, semakin kecil sudut tanjakannya, maka semakin besar atau semakin baik kinerja laju dari kendaraannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.